siapa? Siti Novianti. Kelas berapa? Kelas 9. Abi ada kegiatan apa sekarang? Oh, pramuka. Jadi nggak keganggu ya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kan kemarin kamu cerita katanya ada masalah ya. Nah di sini Bapak akan mengadakan layanan konseling individu. Sebelumnya udah pernah dengar nggak konseling individu itu apa? Belum pernah. Berarti ini pertama ya. Ya, karena kamu gak tahu konseling individu apa, jadi Bapak akan sedikit menceritakan. Jadi layanan konseling individu itu diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seseorang klien. Nah, jadi kliennya itu kamu itu sebagai klien, Bapak sebagai konselor gitu. Nah, kenapa diadakan konseling individu? Karena untuk mengatasi sebuah masalah pribadi kamu gitu. Nah, misalnya kamu punya masalah, nanti Bapak bantu mencari masalah itu supaya kamu bisa menghadapinya seperti itu. Kamu SD di SD di mana? Di mana itu? Puspanangel. Oh, berarti kamu orang sana. Oh, kalau SD sama di sini gimana perbedaannya pas sekolah? Sama. Kalau di rumah kamu punya adik? Punya berapa? Satu. Kakak? Punya? Satu juga cewek? Oh cowok, udah nikah? Oh, berarti kamu anak kedua? Oh, bapak ibu masih lengkap? Masih? Cuman terus bisa. Oh, itu gimana ceritanya? Ini mah ya, jadi kayak kamu curhat ke bapak itu layanan konseling individu, jadi ada asas kerahasiaannya. Kenapa? Jadi kamu itu curhat ke bapak, insya Allah dijamin aman gitu. Itu data kamu, misalnya kamu curhat, aku kondisi di rumahnya gini-gini. Nah cerita ke bapak, hanya bapak aja yang tahu, orang lain mah gak tahu gitu. Nah itu fungsinya, jadi fungsi dari BK itu kayak gitu. Pernah dengar kan BK di sekolah? Pernah? Iya. Nah seperti itu. Jadi kamu di rumah ada masalah apa atau di sekolah? Coba di rumah misalnya ada masalah apa, coba ceritain. Gak apa-apa, saling terbuka aja. Nanti bapak berusaha akan bantu gitu solusinya kayak gimana. Itu kalau lihat adik sama ayahnya selalu dibeliin ini itu, kalau ada enggak. Adik sama kakak? Itu adik. Oh adik kamu umur berapa? 10 tahun, berarti udah sekolah SD. Jadi kamu kayak merasa kayak kurang kasih sayang gitu. Tapi ketika kamu minta sesuatu, kamu jarang dibeliin gitu. Tapi kalau kakak gimana itu? Oh tanya kemana? Kerja? Oh udah kerja berarti dia mah. Tapi suka ngasih misalnya ke kamu uang jajan. Suka. Berarti adiknya cewek cowok? Cewek. Oh cewek juga. Ya pastilah ada sedikit perbedaan kayak gitu. Apalagi adik kamu cewek. Nah, adik kamu tuh tadi itu udah maaf ya, udah bisa gitu? Iya. Udah lama? Di mama Hindu. Oh, berarti udah lama banget ya? 15 tahun. 15 tahun? Sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi? Berarti tulang punggung keluarga sekarang kakak kamu ya? Sama ibu juga berarti? Kalau kamu di rumah aktivitasnya apa aja? Bantu mama? Pulang sekolah langsung ke rumah gitu? Ya, kalau saran bapak ya gimana ya? Mungkin kamu jangan iri gitu terhadap adik kamu. Misalnya adik kamu dibeliin apa gitu. Ya mungkin kamu pas dulu sebelum ada adik kamu digituin juga gak? Diperlakukan sama misalnya kamu pas sebelum adik kamu ada gitu? Sama? Oh enggak? Misalnya kamu minta apa pas dulu kecil suka dibeliin atau enggak? Jadi ada perbedaan, jadi orang itu ngebanding-banding kamu misalnya. Kamu harus bisa menghadapi masalah itu mau di rumah atau di sini. Jangan sampai kamu belajar di sini itu membawa masalah keluarga. Kamu suka misalnya kepikiran gitu, sering.
sering ngeganggu kepikiran misalnya lagi belajar aku di rumah gini kayak gitu sering fokus. Nah gara-gara itu berarti gak fokusnya. Nah, mulai sekarang dan kedepannya jangan dipikirin. Udah kamu misalnya lagi ada masalah di rumah nih, ya udah cukup di rumah, jangan sampai dibawa ke sekolah. Nah kamu ke sekolah cuma satu, fokus belajar di sekolah. Nah habis itu kamu pulang ke rumah, selesaiin lagi masalah itu di rumah, jangan sampai dibawa keluar kayak gitu. Itu ya. Nah kayak gitu. Mungkin kamu juga bisa memberi kayak berbicara gitu baik-baik sama ibu kamu. Nah kok si Ade di ini kok aku enggak, pernah nggak bilang gitu ke mama kamu? Pernah? Iya sih bang, adik macam ayah bakalan macam lagi mantu sih. Maksudnya ada bapaknya tuh kayak punya ayah baru. Oh. Kita makan tinggal aja ayah narang itu kan jauh. Oh, berarti ibu udah nikah lagi gitu. Oh. Berarti itu bukan adik kandung asli kamu. Oh. Ya mungkin pasti ada keirian atau dari dalam diri kamu gitu. Kok dia kayak gini, kok aku enggak? Mungkin kamu juga pasti ngerasa sedih, sering kepikiran. Bisa ngerasain gitu berada di posisi kamu gimana gitu. Meskipun hanya dengan cerita kayak gini, bapak ngerasain juga gitu. Makanya saran bapak ya udah gitu, kamu harus bisa menghadapi, kamu harus jadi tulang punggung keluarga juga. Jangan sampai misalnya kalau kamu nih udah kerja, tapi kamu ada yang kamu. Nah sekarang kamu kan masih sekolah. Nah sekarang kamu fokus aja belajar. Nanti juga kamu udah lulus, nanti kamu bisa kerja, nanti kamu bisa bantu keluarga kamu, ibu kamu gitu. Jangan sampai kamu nyimpen dendam atau apa ke adik kamu gitu, walaupun bukan adik kandung kamu. Ya udah gitu, misalnya dia dikasih apa-apa, nah kamu misalnya gak dibeli apa-apa, ya udah gitu, kamu cukup dalam ya udah sabar gitu. Nanti juga ada waktunya. Nah nanti kalau kamu udah kerja, kamu tunjukin, kamu juga bisa gitu, tanpa ngadain orang lain, mau kamu juga bisa sendiri kayak gitu. Misalnya tujuan kamu setelah pulang sering dari sini, ya udah terapin misalnya di rumah. Ketika kamu minta sesuatu ya udah gitu. Kalau misalnya gak dibikin ya udah gitu, jangan sampai kepikiran atau apa, ya udah gitu. Let it flow itu kamu ya udah berjalan aja gitu, jalani. Jangan sampai kepikiran terus kayak gitu. Terus apalagi ada gak selain di rumah ataupun di sini? Kalau di sekolah gimana tuh? Dia sama siapa? Mas kayak dibully gitu. Iya. Sama teman cewek dulu gimana, kayak ngebulinya keterlaluan Gitu terang pribadi. oh, main fisik enggak? Oh main fisik. Mungkin ya ciri-ciri orang kayak maaf ya misalnya kamu kayak rokok gitu di rumah, sebenarnya ada juga kayak kesulitannya untuk komunikasi atau minta bantuan sama orang, terus kayak kamu sering ngerasa cemas ataupun kepikiran terus. Mungkin cara mengatasi kondisi broken home itu yang pertama ya sebenarnya peran dari orang tua itu sendiri gitu, bukan dari kamu sebenarnya. Nah, yang pertama harusnya ibu ataupun mama itu harus tanggung jawab gitu, karena kenapa? Sebagai orang tua dalam keluarga itu kan penting, karena ibu kamu juga tulang punggung keluarga gitu. Walaupun sekarang ada ayah, ya nggak tahu ya di balik itu ayah kamu itu kayak gimana, maaf untuk maksudnya. Nah terus penting juga untuk bertanggung jawab atas yang terjadi, maksudnya harus memperhatikan kamu juga. Nah harus mikirin gitu dampak yang terjadi, kamu di sekolah jadi kurang fokus, jadi banyak pikiran kayak gitu. Nah, terus harusnya kayak membangun kepercayaan, cara ngatasin kepercayaan itu gimana, membangun kepercayaan dengan orang-orang terdekat. Kamu di rumah punya teman-teman dekat ya? Gak ada di dekat rumah gitu. Berarti kamu jangan keluar rumah banget. Berarti cuma di sekolah aja. Tapi sekolah punya teman dekat gak? Punya banyak cewek semua. Tapi kamu pernah gak curhat ke mereka tentang kondisi kamu di rumah gimana? Karena kamu kurang percaya gitu ke mereka. Nah coba kamu cari gitu, maksudnya itu biar kayak kamu aja
bisa apa ya, meluapkan apa yang menjadi pikiran kamu gitu. Coba cari teman dekat buat kamu gitu. Mau itu sekolah ataupun yang ini, tapi orang itu yang harus menjadi kepercayaan kamu gitu maksudnya. Oh kamu udah percaya nih sama seseorang, coba kamu minta solusi ataupun minta saran, jangan dari sini aja gitu maksudnya minta solusinya. Kamu harus banyak relasi gitu, misalnya teman dekat atau apa gitu. Jadi kamu biar gak kebingungan nih di rumah itu mau ngapain, aku ngadepin masalah ini kayak gimana gitu. Kalau sendiri kan susah juga ya. Siapa lagi coba di rumah? Kayak tadi di rumah kamu kurang perhatikan ya sama orang tua kamu. Nah mungkin kamu sering ngerasa iri ya ketika adik kamu dibullying, kamu kayak sering kepikiran kan ke bawa-bawa ke sekolah, kata kamu sendiri bilang belajar jadi fokus. Saran dari bapak, mungkin kamu setelah pulang dari sini coba deh kamu komunikasi dengan ibu kamu secara baik-baik. Karena kenapa? Kamu perlu menjaga komunikasi dengan ibu kamu. Jadi kayak ibu kamu itu juga ngerti gitu ke kamu mau kamu apa. Jadi ibu kamu juga gak hanya pilih-pilih gitu, misalnya oh ini anak pertama, ini anak kedua, jadi gak membedakan seperti itu. Coba nanti bicara lagi gitu baik-baik sama ibu kamu, komunikasiin. Gak apa-apa kan kamu itu ibu kamu, jadi kamu kayak apa ya, curhat lagi aja sama kayak ke bapak gitu, ke ibu kamu juga, mah aku tuh gini-gini. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Tanggapan ibu kamu gimana? Benar ya? Tapi kamu berusaha gitu meyakinkan ibu kamu gitu. Nah kalau kayak gitu mungkin kamu juga kayak harus menerima dan memaklumi juga mungkin ibu kamu. Kamu juga harus bisa ngertiin gitu. Tapi kamu juga harus tahu situasi, misalnya kamu mau cerita ataupun mau bilang ke ibu atau mama kamu, harus tahu situasi dulu. Misalnya ibu kamu lagi capek ataupun lagi sibuk, nah nanti jangan dulu gitu. Ketika ibu kamu santai, nah coba kamu berusaha masuk gitu. Mah, aku mau cerita, bilangnya mama ibu, mama, oh ya, mah abis itu beda cerita, gitu. Nah, kemarin kalau baik-baik itu mah nanti juga mama kamu ngerti gitu cerita apa gitu. Nah, kamu coba ceritain, ungkapin, luapin semuanya. Ketika kamu pernah cerita, pernah diluapin semua nggak? Pernah. Tapi respon ibu kamu biasa aja gitu. Tapi itu ada adik kamu juga. Pas lagi kemana? Oh, berarti di rumah tinggal bertiga. Oh, bertiga. Kalau kakak pulangnya gak tentu gitu. Oh, kakak tiri. Oh, berarti kakak bawaan dari ayah yang sekarang gitu. Ya itu sih, mungkin kamu juga merasa berat ya ngadapin masalah ini. Pastilah Bapak bisa ngerasain apa yang kamu rasakan. Ya apa boleh buat gitu, kamu juga bisa menyelesaikan dan bisa ngadapin masalah itu sendiri gitu. Apalagi kamu gak ada apa ya pegangan orang deh. Maksudnya teh kayak kamu teh minta masalah, misalkan ibu juga gak terlalu mempedulikan kamu misalnya. Nah kayak gitu. Dan jadi kamu harus kuat sendiri, berusaha sendiri buat misalnya masalah itu. Biasakan ngadepin masalah sendiri. Ya coba pecahin, coba saran yang dari bapak tadi, coba terapin gitu. Coba komunikasi lagi sama ibu atau sama mama secara baik-baik. Nah kamu juga langkah baiknya sama adik kamu juga. Coba pernah gak ngobrol kamu ketika di rumah? Pernah. Tapi dia baik di rumah. Cuman kayak dibeda-beda gitu sama mama. Kayak lebih kayak tadi. Jadi kamu sering dibully di sekolah. Dibulinya kayak gimana? Kayak diejek ataupun apa? Main fisik? Diejek. Terus cara kamu ngatasin ketika kamu dibully, kamu gimana? Ngadepin mereka yang sering ngebully kamu? Diam. Terus merekanya gimana? Semakin apa ngelunjak atau apa gitu dia gitu, berulang-ulang gitu, maksudnya melakukan bully ke kamu atau gimana? Pernah gak kamu misalnya menegur mereka? Nah, belum, karena kamu gak berani atau gimana?
Gak berani. Tapi kamu juga ada punya rasa keinginan untuk melawan nggak? Enggak, cukup sabar aja gitu. Tapi kalau saran Bapak, ya gitu kalau pasangan kamu ngerasa disuruh atau apa, ya udah gitu, lawannya juga Pak. Kan kamu dalam posisi benar. Ketika kamu diinjek-injek harga diri kamu sama seseorang, orang itu akan semakin injek-injek harga diri kamu. Ya udah, kalau misalnya kamu merasa ya udah, tegur mereka dengan cara baik-baik, jangan pakai kekerasan kamu. Misalnya mereka menyakiti kamu, jangan menyakiti juga, tegur mereka dengan cara baik-baik kayak gitu. Siapa tahu mereka juga kalau dengan cara baik bisa inget gitu perasaan orang yang dibully itu gimana. Nah mereka juga dia bisa ngerasain kayak gitu. Nah lain kali kalau ada yang bilang kayak gitu ya. Nah mungkin itu ada lagi gak kamu permasalahan terkait di rumah atau di sekolah? Gak ada, cuman kayak tadi ya, kurang diperhatikan ya sama orang tua. Mungkin saran Bapak ya yang terakhir, mungkin kalau nanti kamu ada waktu ataupun apa buat cerita lagi, Bapak boleh gitu, nanti WA aja gitu, Pak aku mau curhat lagi gitu, kayak gini. Nah coba diimplementasikan sama kamu di rumah ketika pulang besoknya ya, coba terapin cara ini tadi gitu. Yang pertama komunikasi dulu sama orang tua kamu baik-baik, tapi kamu lihat situasi juga kayak gitu. Semangat ya, jangan belajarnya cepat fokus, jangan banyak pikiran. Ya udah masa di rumah aja, jangan dibawa ke sekolah. Nah setelah pulang dari sekolah baru beresin lagi masalah ini. Oke? Ya mungkin itu saja. Siapa tadi namanya? Siti Nopianti. Semangat ya. Nanti kamu ada saatnya kamu bisa nunjukin ke orang-orang tersebut ya. Udah, nggak apa-apa sih. Terima kasih. Ya.